Oke, ini dia pembahasan soal bahasa Indonesia Simak UI tahun 2022 part 2 atau bagian 2. Tapi di sini aku mau kasih tahu dulu bahwa di part 2 ini soalnya belum lengkap karena memang aku dapat sumber yang nggak lengkap karena kalau lengkap katanya harus beli tapi aku kayaknya mau nyari lagi sumbernya. Jadi di part 2 ini total soal nggak 15 atau 20, totalnya cuma sedikit tapi mudah-mudahan bisa jadi bahan latihan untuk kalian semua yang mau coba Simak UI. Oke, kita mulai ya part 2 ini. Soal pertama, pertanyaannya adalah selalu baca pertanyaan terlebih dahulu ya. Penggunaan tanda baca yang salah terdapat pada kalimat. Ingat, setiap tahun tanda baca ini selalu muncul minimal 1, jadi bisa jadi target betul kalian untuk plus 4 atau ngumpulin skor plus 4. Silahkan dicoba dulu, fokus ke tanda baca aja dan langsung lihat pilihan ganda soal-soal yang hanya kalimat-kalimat yang hanya ada di pilihan ganda aja. Oke, kalau udah aku bahas ini untuk nomor 1. Jadi pembahasannya, ini aku nggak pakai pembahasan yang panjang lebar. Penggunaan tanda baca yang salah terdapat pada kalimat 7 ya. Jadi di 7 itu udah langsung jawabannya. Subjek dipisah dari predikat ini nggak boleh, kecuali subjeknya itu dikasih sisipan. Kalau kalian butuh keterangan tambahan mengenai sisipan akan aku bahas di video nanti ya, terpisah. Jadi di sini subjeknya cara mereka berpakaian, terus koma, memilikinya predikat, kesanahnya objek. Nah ini yang nggak boleh, subjek dipisah dari predikat itu nggak boleh pakai tanda koma kecuali ada sisipan atau keterangan tambahan yang memperjelas si subjeknya. Tapi di sini nggak ada. Jadi aman ya, ini masih mudah sekali. Silakan kita lanjut ke nomor 2. Di pause dulu. Manakah perbaikan kalimat yang paling benar dari kalimat yang tidak efektif di atas? Jadi fokus kalimatnya dilihat di atas. Kalian bisa lihat penggunaan konjungsi, penggunaan kata yang dirinci, dan lain-lainnya. Oke, dicoba dulu. Kalau udah, ini dia pembahasan nomor 2. Aku langsung merahin ya, jawabannya ada di B. Kenapa? Jadi di sini kalau kalian mau kalimatnya efektif, ingat syaratnya pertama minimal SP. Kemudian kalian bisa lihat juga jelas tidaknya si kalimat. Di sini kuncinya ada di kata yang. Subjek menuju ke predikat. Kalau tidak pakai yang, si subjek akan diikuti oleh keterangan. Sedangkan kalimat efektif itu minimal SP. Contoh di A. Di A itu prasasti geneng 2 dikeluarkannya predikat, olehnya keterangan ke sana, P-nya pada ke sana keterangan lagi, tapi keterangan diperluas. Nah, jadi di sini dikeluarkan oleh Tribuana Tunggadewi itu adalah keterangan tambahan yang memperluas dari subjek yaitu prasasti geneng 2. Jadi yang lebih tepat ada di B. Sebetulnya berlatih untuk kalimat efektif itu harus sering. Karena kalau kalian lihat sekilas dan nggak ngeh kalau harus diperluas, maka akan bingung karena hampir semuanya benar. Di C juga sama. Di C langsung ke predikat, predikatnya diikuti keterangan. Nah, tapi di sini keterangannya jadi banyak dan memang kurang efektif juga. Dan D juga seterusnya. Jadi sekali lagi, di sini kenapa B yang paling tepat? Karena subjeknya diperluas. Prasasti geneng 2-nya itu dikasih tahu prasasti yang dikeluarkan oleh siapa, seperti itu. Nah, nanti kalau kalian butuh penjelasan kalimat efektif juga aku bisa bahas ya. Nomor 3. Silakan dicoba dulu. Manakah simpulan yang paling tepat dari bacaan di atas? Untuk menyimpulkan kuncinya adalah ide pokok plus kalimat simpulan kalau ada di akhir kalimat. Kuncinya itu aja. Kalau paragrafnya lebih dari 1, ide pokok tambah ide pokok yang lain-lainnya di setiap paragraf. Oke, ini paragrafnya hanya 1. Bandingkan baik-baik kalimat 1 dan kalimat terakhir. Oke, kalau udah ini dia pembahasannya. Nah, kenapa jawabannya E? Ingat di sini terdapat ide pokoknya itu ada di kalimat 1 ya. Jadi kalimat 1, delegasi mahasiswa asal Fakultas Ilmu Budaya FIB UNS meraih prestasi dalam ajang Temu Budaya Nusantara Ikatan Mahasiswa Bahasa Sastra Daerah se-Indonesia 2019 yang digelar di USU pada 14-15 November 2019. Di sini mahasiswanya meraih prestasi, intinya kan gitu ya subjeknya. Nah, sebetulnya di sini langsung kelihatan sebetulnya. Di sini pengecohnya ada di B.
B, C, sama E aja. Kenapa tidak B? B itu delegasi mahasiswa UNS Solo meraih prestasi. Karena di sini delegasinya itu nggak cuman satu lomba gitu, lombanya banyak kalau kalian perhatikan. Jadi kalau kalian udah nemu ide pokok, ketemu jawaban yang mirip-mirip, langsung dilihat sekilas bacanya dengan cara skimming. Tangan kalian boleh jalan kalau tulis di kertas, tapi kalau di komputer kamu mainin mouse-nya untuk lihat kalimatnya secara cepat. Jadi matanya ikutin gerak mouse kalian biar cepat. Di sini di tengah-tengah tuh kelihatan juara 1, juara 3. Nah, artinya di sini lombanya banyak nih, ada solo vokal, karya tulis, poster. Artinya apa? Di sini harus jelas bahwa prestasinya dapat berapa gitu kan, supaya bisa nyimpulin. Lah, Kak, berarti keluar dari ide pokok. Nah, bukan berarti keluar dari ide pokoknya jelas bahwa mahasiswa UNS-nya dapat prestasi. Tapi karena masih ambigu, karena dapat jawaban yang mirip-mirip, kita harus jeli. Prestasinya prestasi ke arah mana? Kita skimming baca paragrafnya. Kenapa bukan ide pokoknya di kalimat 8? Karena di 8 muncul kata seperti. Seperti itu kan mencontohkan, artinya 8 itu adalah penjelas dari kalimat sebelumnya. Nah, jadi kita yakin nih B coret. Kemudian yang C mahasiswa FIP Universitas 11 Maret memboyong 3 prestasi juga masih umum dan maknanya sama kayak B. Jawaban itu tidak mungkin lebih dari 1. Nah, yang paling jelas di sini ada di E. Simpulan kalau sering berlatih, aku yakin kalian juga bisa ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. 4 singkat, bisa jadi target betul juga, asal mungkin ketemu kata-katanya yang sering kita baca. Kata restorasi dalam kalimat di atas memiliki keterkaitan makna dengan kata-kata berikut kecuali. Bisa pakai perasaan kalian pas baca ya kalimatnya. Karena kalau kata restorasi mungkin kalian sering denger ya, di berita, di koran, di tulisan-tulisan. Ini dia pembahasannya. Kecuali pembangunan, karena di KBBI-nya maknanya pengembalian, pemulihan, pemugaran, perbaikan gitu. Nah, di sini nggak ada pembangunan gitu, karena pembangunan dimasukin ke pilihan ganda karena kan biasanya memulihkan kembali dengan cara pembangunan. Kita dikecoh dengan cara seperti itu. Nah, ini gambling ya, 50-50, nggak harus jadi target betul kalian. Kenapa? Karena kita nggak ada yang tahu kalian dapat kata yang sering kalian dengar, pernah kalian dengar, atau sama sekali nggak pernah kalian dengar. Oke, lanjut nomor 5. Pause dulu, cobain dulu. Kata berimbuhan yang terdapat pada paragraf di atas memiliki makna kiasan, kecuali. Pahami. Makna kiasan itu konotasi. Makna tidak sebenarnya. Tapi di sini kecuali, berarti cari yang makna kiasan. Oke, kalau sudah, ini dia pembahasannya. Kandungan ya, karena kandungannya di sini denotatif, yaitu rahim, yaitu kandungan sebenarnya. Oh sorry, kan kecuali ya, jadi yang denotasi, bukan konotasi atau bukan kiasan. Sedangkan di B, kalimat 2, perjalanan, itulah kalimat yang sesuai untuk mengisahkan perjalanan hidup. Kan hidup itu bukan perjalanan, tapi perjalanan sering dikaitkan dengan kata hidup, jadi itu kiasan. Menyisiri, sisir ya, dari kata sisir, menyisiri itu kan maknanya ada 2, menyisir rambut, sedangkan di sini menyisir itu kan menapaki, menjalani. Terlahir, kemampuan yang membaca medan sehingga sebuah solusi yang nyata terlahir. Tuh kan, kemampuan itu tidak bisa dilahirkan gitu ya. Nah, ini juga kiasan. Membaca di kalimat 4, kemampuan yang membaca medan. Medan tuh bukan dibaca tapi dipelajari. Nah, jadi ini kiasan juga. Jadinya kayak gitu ya, kiasan itu yang maknanya tidak sebenarnya. Kalau denotasi, makna sebenarnya yang ada di kamus. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 6. Pause dulu ya, cobain dulu. 2 tanda baca yang salah dalam paragraf di atas adalah, ini lo bisa langsung ke PG, nyocokin dan cepat. Cobain, pause dulu, cobain. Nah, ini dia pembahasannya. Jadi di B, tanda koma sesudah kata rasakan pada kalimat 3 dan tanda titik koma sesudah kata pendidikan pada kalimat 4. Kita lihat ya kalimat 3-nya. Buah perjuangan mereka dapat kita rasakan saat ini. Gak harus pakai koma tuh. Kenapa? Karena kan jelas saat ini masih nyambung. Tanda titik koma sesudah kata pendidikan pada kalimat 4. Kaum perempuan sekarang mempunyai akses yang luas terhadap pendidikan. Dari pendidikan dasar. Kan ingat, titik koma di part 1 udah aku bahas. Kalau dia muncul di kalimat secara fisik, kalau di sebelumnya udah ada koma, sedangkan di sini belum. Kedua, mau ngerinci yang berupa klausa gitu ya, atau frasa. Jadi di sini nggak ada urgensinya dia pakai titik koma. Jadi jelas jawabannya B. Kamu bisa lihat di part 1 ya mengenai titik koma.
Oke, lanjut lagi. Nomor 7. Pause dulu ya, cobain dulu. Kata beragam non formal pada paragraf di atas terdapat pada kalimat. Ingat, non formal. Cari kata-kata yang gak baku. Oke. Kalau udah aku bahas. Sorry ya, soalnya cuma sampai 7 aja. Oh, sampai 8, sorry. Kata beragam non formalnya di sini A. Kenapa ada kata A itu kata lapak yang digunakan dalam konteks digelar sebuah lapak. Di sini bahasanya kata lapak itu merujuk pada belajar berkegiatan di rasa kurang formal gitu ya. Kata baku yang lebih tepat untuk konteks resminya itu pusat kegiatan, stand, tempat dan lain-lain. Jadi lapak di sini kita sering dengar, tapi karena konteksnya di sini lagi formal banget gitu ya. Jadi bukan kalimat percakapan, maka lapak di sini harus diganti. Agak mind blowing sih ya, bener-bener bukan karena baku nggak baku, tapi dia konteksnya tidak cocok dalam konteks pendidikan atau konteks yang formal banget ini. Oke, soal terakhir karena aku cuma nyediain 8 soal karena memang di sumbernya itu benar-benar terbatas, aku akan cari lagi ya. Kata sambung yang tidak tepat pada paragraf di atas adalah fokus. Ini PG-nya sangat membantu. Cobain dulu. Pause dulu, cobain A sampai E, kamu pasti dapat jawabannya. Ini dia pembahasannya. Oke, jawabannya sedangkan. Sedangkan kalimat 6. Ingat ya, sedangkan itu secara posisi dia nggak bisa ada di awal kalimat karena dia bukan konjungsi antar kalimat. Secara fisik aja udah kelihatan. Sedangkan itu konjungsi intra kalimat, adanya di tengah-tengah kalimat. Nah, kalau kalian sering berlatih, aku yakin kalian jadi tahu cepet deh ngerjain konjungsi. Jadi konjungsi itu kan ada intra, ada antar. Secara posisi bakal kelihatan, kamu bisa pakai eliminasi. Ini kebetulan paling gampang nih di soal ini. Kalian boleh ya komen aja kalau butuh penjelasan tentang konjungsi. Oke, nanti aku cari lagi sumbernya. Kita akan bahas lagi untuk kalian latihan di tahun-tahun selanjutnya di soal pembahasan Bahasa Indonesia SIMAK UI. Sampai ketemu, jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau kalian butuh sesuatu. Oke, dah.